Pembelajaran apa yang paling efektif menurut Bapak? Oke, untuk metode pembelajaran efektif karena Bapak itu mengajar PJOK, PJOK itu olahraga, itu ada praktek dan teori, makanya metode demonstrasi yang paling cocok ya untuk membuat siswa-siswi juga nanti bisa paham. Tapi memang selain itu juga ada metode diskusi kelompok ataupun bermain peran ya. Nah ini juga penting anak-anak biar kreatif, anak kreatif. Jadi bukan dari gurunya terus yang demonstrasi, tapi anaknya juga untuk dilatih mandiri. Ya jadi metode demonstrasi, diskusi kelompok juga bermain peran itu penting ya. Oke supaya pintar. Bagaimana Bapak menerapkan metode tersebut di kelas? Ya, metode itu tentunya Bapak siapkan sesuai dengan materi-materi yang ada ya. Materi-materi yang ada itu Pak sesuaikan ya supaya anaknya juga nanti bisa menerima pelajaran dengan bagus ya. Jadi memang jauh-jauh hari pada saat misalnya minggu depan Bapak memberikan nilai senam ya metode itu sudah kita siapkan ya. Apa kendala yang Bapak hadapi saat menerapkan metode tersebut? Oke, untuk kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran menerapkan metode yang Bapak pakai, itu memang biasanya kurangnya keberanian anak-anak untuk melakukan sesuatu yang telah dicontohkan, ya. Tapi sebenarnya metode demonstrasi ini sangat jarang mengalami kendala sih, karena anak-anak juga kooperatif ya, kooperatif, anak-anak juga bagus, bisa memperhatikan diskusi dan metode diskusi waktu di kelas itu diskusi kelompok itu kurangnya apa ya peran setiap kelompok anggota kelompok itu kadang-kadang ada yang semangat, ada yang bagus, ada yang cuek. Nah ini juga harus selalu diingatkan ya supaya nanya bagus. Bisakah Bapak ceritakan pengalaman paling berkesan Bapak sebagai guru? Baik, terima kasih. Wah ini luar biasa. Kalau pengalaman yang berkesan selama jadi guru sangat banyak sekali ya, apalagi kalau pada saat mengajar itu anaknya itu aktif ya, terus memperhatikan dengan bagus ya, terus pelajaran olahraga di lapangan, anaknya bisa melakukan gerakan yang atraktif, ya, berkesan sekali. Juga pada anak-anak alumni misalkan yang sudah sukses juga bagus. Jadi banyak hal yang membuat Bapak terkesan pada saat mengajar ataupun Bapak mendengar dari anak-anak yang sudah sukses. Nah itu gerakan-gerakan, tingkah-tingkahnya gitu ya, lucu-lucu tapi harus semangat ya. Bagaimana Bapak melihat perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini? Wah ini perlu 2 hari nih jawaban perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Anak-anak untuk proses ataupun perkembangan pendidikan di Indonesia dari zaman Ki Hajar Dewantara yang menerapkan tuturi handaya nih ya ing Arso Sung Tulodo ing Madya Mangkarso tuturi handaya nih ini memang naik turun ya. Kalau menterinya ini ganti kurikulum, menterinya ini ganti kurikulum sehingga proses untuk menuju Indonesia emas itu yang diharapkan sangat lambat. Nah untuk perkembangan pendidikan sebenarnya dengan ada teknologi juga membantu anak-anak semakin pintar, cuman anak-anak kurang punya nalar, punya daya kreatif, kemandirian itu yang kurang. Nah makanya dengan pertanyaan ini bagus sekali, anak-anak semuanya ya harus belajar dengan bagus, improvisasi, kreatif, mandiri dan lulus berani ya. Jadi supaya nanti pendidikannya prestasinya semakin maju ya. Oke, sukses ya. Ya. Terima kasih waktu Bapak untuk wawancara hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali Ananda Regina ya. Sukses ya. Tetap semangat ya. Ya ibadahnya sesuai dengan agamanya, melakukan dengan sebaik mungkin. Sukses selalu. Ya, Terima kasih.